Kami percaya tidak akan pernah goyah iman kami kepada Tuhan sampai selamanya. Karena Engkau yang selalu menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu. Pagi hari ini kami bisa ada semua karena kasih karunia Tuhan. Biar hari ini kami belajar sesuatu yang baru dari firman Tuhan. Ajar kami, tegur kami lewat firman-Mu hari ini, dan biarlah setiap kami bisa menjadi pribadi yang makin berkualitas di hadapan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap untuk bersama dengan saya mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, amin, 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 amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, puji Tuhan. Selamat datang di ibadah doa pagi bersama dengan saya Pastor Michael Gunawan. Sama-sama kalau tidak keberatan boleh tulis di live chat, Tuhan Yesus dahsyat sebanyak-banyaknya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus kita tetap dahsyat dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak setiap saudara boleh share ke teman-teman saudara supaya ibadah doa pagi ini bisa terus menjadi berkat untuk banyak orang, dan doa saya dimanapun saudara berada selalu diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau lanjut pelajaran firman Tuhan. Jangan lupa nanti malam jam 7 kita ada doa malam yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jesse Lantang, seorang hamba Tuhan, seorang sahabat yang saya percaya lewat pemberitaan firman. Nanti malam saudara semua diberkati. Tadi malam di ibadah wanita semua jemaat merasa diberkati, para wanita GZS merasa diberkati, dan saya percaya nanti malam di doa malam ini akan banyak jiwa-jiwa yang datang, dari luar kota juga akan datang, dan saya berdoa lewat ibadah doa malam kita semuanya diberkati Tuhan. Jangan lupa Sabtu ada worship night, anak-anak muda jam 6 akan berkumpul bersama, lalu juga kita mengadakan ibadah raya minggu besok, 6 kali ibadah. Saya akan ada di Bali Bapak Ibu Saudara, jadi bagi jemaat doa pagi di Bali, saya mau bertemu dengan saudara hanya 1 kali ibadah, yaitu di Gereja GBI Glow Bali Bapak Ibu. Ya, jam 10 waktunya Bali, saya akan ada di sana, kalau nggak salah di Sunset Road, dan saya percaya saudara semuanya pasti diberkati. Saya mau ketemu dengan jemaat-jemaat di Bali ya, nggak sabar saya. Ya, dan saya berdoa saudara di Surabaya nanti akan diberkati minggu besok. Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari ayatnya yang ke-49 sampai ayat yang ke-50. Kalau kemarin hanya 3 ayat, nah sekarang kita 2 ayat. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca dengan suara yang keras. Ya, hanya 2 ayat, tetapi saya percaya ini ayat-ayat yang akan sangat memberkati kita semuanya. Ya, saya akan mungkin ini agak sedikit nggak kelihatan ya Bapak Ibu Saudara. Saya mau pindah sedikit dulu ke atas, dan supaya saudara, ini juga tetap nggak kelihatan ya. Oke, saya kecilin supaya, nah karena banyak yang bilang, "Pastor nggak kelihatan," tapi memang karena pianonya Bapak Ibu ya. Jadi saya juga bingung gimana caranya, tapi saya akan maksimalkan. Nah ini mungkin saudara lebih kelihatan kalau kayak gini. Iya. Nah, oke. Oke, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. 1, 2, 3. Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Yang setuju sama-sama kita katakan, amin. Wow. Bapak Ibu Saudara, di sini sangat luar biasa sekali, hanya 2 ayat, tapi dari 2 ayat ini kita akan belajar ada 3 pelajaran yang sangat penting sekali yang bisa kita dapatkan dari peristiwa yang luar biasa ini. Nah, peristiwanya ini cukup unik Bapak Ibu Saudara, karena di dalam peristiwa ini murid-murid itu dengar ada seorang yang bukan bagian dari mereka, bukan bagian dari 12, bukan bagian dari 70, bukan bagian dari 120, bukan bagian dari orang-orang yang menjadi pengikut Yesus yang bisa mengusir setan. Nah, dan mereka semuanya pakai nama Yesus. Wah, jadi itu menimbulkan sebuah debat yang cukup keras di antara murid-murid. Kenapa? Karena bagaimana seorang yang nggak pernah ikut Yesus, nggak pernah ikut Yesus pelayanan, pakai nama Yesus dan bisa ngusir setan. Wah, dan mereka berkata, "Wah, kita cegah mereka, Tuhan Yesus. Kita bilang mereka nggak boleh, kenapa? Mereka bukan bagian dari kelompok kita." Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan Yesus berkata, "Kamu jangan cegah dong, ya. Yang penting mereka tidak melawan kamu, mereka ada di pihak kamu." Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, murid-murid ini ya, kalau kita lihat mereka sebenarnya berada di dalam proses pendewasaan. Ya, kenapa? Karena di dalam pelayanan mereka cukup banyak hal-hal yang menurut saya kurang dewasa. Yaitu seperti kemarin kita udah belajar, mereka ribut tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Ya, mereka
ribut tentang, berbagai macam hal, mereka ragu tentang siapa Yesus, ada yang berkata dia Elia, ada yang berkata dia nabi, dan, itulah proses iman menurut saya Bapak Ibu. Sama-sama tulis ya lecture proses iman, ya kan? Proses iman setiap orang pasti beda-beda. Karena itu ini yang selalu saya tekankan, setiap orang punya kerohanian yang berbeda-beda. Setiap orang punya sebuah proses yang tidak sama. Jadi kita nggak boleh samain semua orang sama kita. Kadang-kadang kalau enggak kita akan jadi hakim rohani. Kalau enggak kita akan menjadi seorang yang, mirip sama orang-orang Farisi, yang kemanapun mereka pergi selalu, mereka kritik orang, selalu mereka menghakimi orang, selalu mereka merasa diri paling benar. Nah, karena itu kita belajar dari kesalahan murid-murid ini, sehingga saudara dan saya bisa belajar menjadi orang-orang yang melakukan apa yang Tuhan, sebenarnya mau dalam kehidupan kita ya. Ayo kita mau belajar sama-sama dan saya percaya kita semuanya pasti diberkati lewat firman Tuhan ini. Nah, yang pertama kita baca di ayat 49, 3 pelajaran yang akan kita pelajari sama-sama. Dikatakan, Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Saudara, yang pertama yang harus kita pelajari dari pengusiran, roh jahat ini yang bukan dari murid Yesus adalah catat yang pertama, yaitu ada kuasa dalam nama Yesus. Sama-sama tulis di live chat, ada kuasa dalam nama Yesus. Seperti yang saya sudah ajarkan di ibadah Jumat Agung, seperti yang saya sudah ajarkan kita untuk nyanyi sama-sama di Minggu Paskah kalau saudara masih ingat, dalam nama Yesus ada kemenangan, ya kan? Kita percaya ada kuasa dalam nama itu dan kita percaya di saat kita pakai nama Yesus ada kuasa yang luar biasa di baliknya. Saudara, Tuhan, yang namanya iblis itu nggak pernah takut sama salib, yang namanya iblis nggak pernah takut sama Alkitab, iblis nggak pernah takut, sama, kalau nggak salah dulu tuh kalau ngusir setan di film-film pakai bawang putih, ya pakai, salib sama bawang putih. Iblis nggak pernah takut sama gitu-gituan. Bahkan iblis nggak pernah takut sama gelar kita. Iblis gak pernah takut, oh ini pendeta, oh ini pelayan Tuhan. Dia gak pernah takut dengan itu. Yang membuat iblis gemetar adalah pribadi Yesus. Yang membuat iblis gemetar adalah nama Yesus. Yang membuat iblis dikalahkan, yang membuat kita memiliki kemenangan atas segala tipu muslihat, atas segala bencana yang bisa diberikan oleh iblis, yaitu kita punya nama Yesus. Bapak Ibu, ada kuasa di dalam nama itu. Saudara, ada kuasa yang sangat dahsyat sekali, ada kuasa yang sangat besar sekali yang bisa kita dapatkan dalam nama itu. Karena itu setiap kali kita doa, kita harus doa pakai nama Yesus. Kita doa selalu ditutup dengan dalam nama Tuhan Yesus. Gak boleh pakai nama yang lain, gak boleh pakai kata-kata yang lain, gak boleh pakai hal-hal yang lain. Tetapi kita harus pakai nama Yesus. Kenapa? Karena nama itu, nama di atas segala nama. Nama yang di atas nama itu dipatahkan kuasa kutuk, dipatahkan kuasa maut, dipatahkan segala kuasa-kuasa yang bisa menghancurkan hidup manusia. Bapak Ibu Saudara, saya sejak mengerti itu, apapun yang saya hadapi, pergumulan apapun secara personal maupun pergumulan yang dialami oleh gereja kita, saya selalu pakai kata dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kali saya dengar ada orang yang ngomong hal-hal yang negatif, setiap kali saya mendengar kabar buruk mungkin tentang gereja kita atau tentang kehidupan pribadi saya selalu lawan itu dengan berkata dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saya percaya tetap ada kuasa. Saya percaya tetap ada kekuatan di dalam nama itu. Buktinya apa yang terjadi di sini kita bisa melihat ada seorang ngusir setan demi nama Yesus. Dan setan itu keluar Bapak Ibu Saudara. Meskipun dia bukan pengikut, meskipun dia bukan muridnya Yesus, tapi pakai nama Yesus. Yang namanya setan itu semuanya pada pergi. Semuanya setan itu pada ketakutan. Saudara, hari ini doa saya kita nggak ada yang takut sama setan. Ya, yang namanya jemaat doa pagi nggak boleh takut setan. Ya, apalagi kita jadi orang Kristen, menurut saya ya, nggak usah kita nonton film-film horor atau film-film setan. Kenapa? Bukan karena, oh nggak boleh karena ini. Karena buat apa kita ini memperkaya orang-orang yang memuliakan iblis. Nah itu menurut saya Bapak Ibu Saudara ya kan. Orang buat film tentang iblis, tentang setan. Lalu kita ngelarisin Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita bayar dengan harga yang mahal. Dan akhirnya membuat kita jadi ketakutan sama iblisnya itu sendiri. Menurut saya kan sesuatu yang tidak perlu. Ya kan, jadi kalau nasihat saya sih kita nggak usah nonton gitu-gituan ya kan, masih banyak yang bisa kita tonton. Banyak film-film bagus, kalau nggak salah terakhir ada film namanya Jumbo. Nah itu nggak apa-apa nontonnya gitu-gitu bagus. Ya kan, apalagi nonton namanya kemarin Thunderbolts, nah itu bagus. Nanti sebentar lagi ada film Fantastic
Fantastic Four. Nah itu kalau saudara usianya sekitar saya, pasti saudara ingat waktu kita dulu masih muda komiknya tentang Fantastic Four. Ada film dulu Fantastic Four, nanti keluar baru lagi, nggak apa-apa nontonnya kayak gitu. Ya saya suka nonton dan saya kalau ada jemaat yang ngajak nonton, oke, nggak apa-apa kamu nonton aja. Mungkin kalau saya nggak bisa, nggak apa-apa. Saya bahkan pernah beberapa kali kita nonton bareng tim kita ya kan, kita fellowship bareng. Apalagi ada film-film rohani yang sangat bagus, itu bagus sekali, nonton nggak ada masalah. Tapi kalau kita nonton film akhirnya tentang setan, yang akhirnya buat kita takut sama setan, buat apa? Ya kan? Akhirnya kita rugi sendiri. Loh seharusnya kita bukan malah nonton setan, kita bukan takut sama setan akhirnya, tapi kita lawan setan. Kenapa? Karena kita punya kuasa di atas iblis, kita punya kuasa. Firman Tuhan berkata apa? Kamu pakai nama Yesus, lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Loh iblis yang lari sama kita, iblis yang lari daripada kita. Oh kok malah kita yang takut? Karena itu ayo jemaat doa pagi, jemaat GSJS. Saya mengundang setiap saudara, ayo kita jadi orang-orang Kristen yang selalu memegang prinsip bahwa saya punya senjata, saya punya kekuatan ya di atas segala masalah, persoalan, sakit, penyakit saya pun, yaitu atas nama Tuhan Yesus. Saudara hari ini ada yang sakit kanker, saudara hari ini ada yang bangkrut, ada dari saudara hari ini yang ngadepin penyakit mental health, saudara ada yang menghadapi apapun lah masalah saudara hari ini. Saudara boleh sebut satu persatu. Semuanya harus tunduk pada nama Yesus. Saya masih suka banget sama quote yang di khotbah saya di Jumat Agung. Yaitu segala hal selama di bawah kolong langit, semuanya harus tunduk pada nama Yesus. Yang setuju boleh katakan amin. Semuanya harus tunduk sama nama Yesus. Gak ada satupun yang bisa punya kuasa. Gak ada satupun yang bisa punya kekuatan ya atas nama itu. Karena apa? Karena nama Yesus di atas segala nama. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita baca sama-sama. Dikatakan lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Nah Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita belajar ada kekuatan dalam nama Yesus. Nah yang kedua Bapak Ibu, kita belajar ya murid-murid ini mencegah orang-orang yang pakai nama Yesus karena bukan bagian dari kelompoknya. Nah tapi Tuhan Yesus bilang biarin aja. Ya kita gak usah ribut, yang penting mereka juga percaya sama Yesus. Yang penting mereka juga percaya sama nama itu dan mereka bisa ngusir iblis. Itu apa Bapak Ibu Saudara? Dari situ kita belajar. Ya jangan jadi orang yang eksklusif. Sama-sama tulis di live chat. Jangan jadi orang yang eksklusif. Tuhan Yesus lagi ngajar sama murid-murid. Kamu gak boleh eksklusif, kamu harus merangkul semua orang. Ya. Eksklusif itu wah kita merasa diri kita itu yang paling bagus. Merasa diri kita paling hebat. Merasa kelompok kita ini yang paling kudus, yang paling suci, yang paling benar. Lalu kita lihat orang lain, kita kritik orang lain, kita cegah orang lain, kita bilang orang lain sesat. Nah Bapak Ibu ini mulai terjadi ya di mana-mana. Di sosial media saya lihat ini mulai terjadi. Ya ada dari denominasi tertentu, ada dari aliran tertentu ngeritik atau menjelekkan aliran lain. Ada yang menjelekkan kita ini ya Bapak Ibu, kalau kita di bagian dari GSJS, kita ini adalah gereja Pentakosta ya, kita karismatik Pentakosta. Nah kita percaya ada karya-karya Roh Kudus, kita percaya karunia-karunia Roh Kudus masih terjadi hari ini, kita percaya mujizat masih terjadi hari ini, kita percaya bahasa roh masih punya kuasa hari ini, kita masih percaya bahwa karunia-karunia roh bisa kita alami dalam kehidupan kita. Bahkan kita percaya yang sakit disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan. Saudara, mujizat supranatural tetap terjadi sampai hari ini. Tapi ada golongan tertentu, aliran tertentu yang tidak percaya. Nah, nasihat saya sebagai hamba Tuhan adalah kita nggak perlu kritik aliran lain, kita nggak perlu jelekin aliran lain, atau mungkin ada yang dari sini dari aliran lain nggak usah jelekin kita. Kita sama-sama satu tubuh Kristus, kita nggak boleh saling menjelekkan, kita nggak boleh saling merendahkan. Yang penting kita sama-sama melayani Tuhan, yang penting sama-sama kita memberitakan tentang Yesus. Kita jadi orang-orang Kristen yang hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Dan saya percaya nanti satu saat di surga nggak ada beda denominasi, di surga nggak ada di kelompok-kelompok, semuanya anaknya Tuhan Yesus. Nah karena itu Bapak Ibu, kalau saudara lihat konten-konten tertentu, ada komentar dari teman, ada cerita dari teman, mungkin ada yang ngobrolin tentang gereja ini ngomongin ini, gereja ini ngomongin gini, kita gak usah terpengaruh. Ya kalau enggak nanti sama kayak murid-murid ini. Dan Tuhan Yesus bilang loh, ngapain kamu cegah mereka? Loh mereka kan juga pakai nama Yesus, ngapain kamu ngerasa dirimu yang paling benar?
Saya paling mohon maaf, saya paling terganggu kalau ada orang yang di dalam pemberitaan, dalam perkataan yang bukan jelekin sih, bukan secara gamblang ngeritik gereja lain, tapi di dalam, unsur perkataannya, menceritakan tentang kehebatan dan, perbuatan mereka yang notabene mereka merasa itu lebih baik daripada yang lain. "Oh, kita nggak melakukan ini, oh kita, nggak pernah melakukan ini karena menurut kami kayak gini." Secara nggak langsung itu nyerang yang melakukan itu. Nah, kan itu bukan hal yang sesat Bapak Ibu Saudara. Ya kalau mungkin ada perbedaan dari ya cara kita berkhotbah, perbedaan cara kita menjalankan gereja, ya lebih baik kita di internal lah. Lebih baik kita ngobrol sendirilah, lebih baik kita renungin kita sendirilah. Kita nggak perlu menceritakan kehebatan kita untuk menjatuhkan yang lain. Nah, itu yang dilakukan sama murid-murid. Mereka berkata, kami cegah, mereka bukan pengikut kita, mereka bukan golongan kita. Ayo, di dalam Tuhan gak ada golongan-golongan. Ya kita mungkin boleh beda-beda cara tata ibadahnya. Kita mungkin berbeda penekanannya. Mungkin kita boleh beda cara kita melakukan liturgi-liturgi tertentu. Tapi boleh gak kita gak usah saling jelekin. Kita ini satu tubuh Kristus. Ayo kita ini sama-sama yang penting nama Yesus diberitakan. Yang penting orang percaya Tuhan Yesus. Ya jangan pakai istilah-istilah yang memecah belah. Oh yang diberitakan bukan Yesus yang benar. No. Yesus yang benar adalah Yesus yang mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus yang naik ke surga menyediakan tempat untuk kita. Selama gereja kita percaya kepada Tuhan Yesus yang mati, dia sudah bangkit, dia naik ke surga. Selama gereja kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan, kita gak perlu ngeritik, kita gak perlu menjelek-jelekan. Yang penting kita percaya nanti satu saat semua waktu kita akan habis di dunia ini dan kita nanti akan kumpul pesta di dalam kerajaan surga. Ya, kita akan berada menghadiri pesta pesta kawin anak domba Allah. Dan saya percaya, ya siapa yang percaya kepada nama Yesus, dia diselamatkan. Jangan eksklusif. GSJS siapapun mau datang boleh, dari aliran manapun datang boleh. Ya, yang penting apa? Engkau percaya Yesus, engkaulah saudaraku. Yang percaya katakan amin. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dikatakan Yesus berkata kepada mereka, jangan kamu cegah. Kamu jangan eksklusif, kamu jangan nahan-nahan orang, kamu jangan jelekin orang, kamu jangan kerendahin orang, kamu jangan beda-bedain orang. Nah dikatakan barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Wah, Tuhan Yesus sangat luar biasa sekali. Meskipun orang-orang ini yang pakai nama Yesus itu tidak mengikuti Yesus, tidak ngikutin kelompok Yesus. Tetapi Yesus berkata, kalau dia tidak melawan, dia adalah orang-orang yang di pihak kamu. Ya, yang di sini Tuhan Yesus mempromosikan apa? Tuhan Yesus mempromosikan damai. Sama-sama tulis di live chat, damai. Ya, kita harus belajar damai. Yang pertama, ada kuasa dalam nama Yesus. Yang kedua, jangan eksklusif. Yang ketiga, kita harus belajar damai. Yaitu apa? Kita merangkul semua orang. Firman Tuhan berkata, ya kasih Kristus itu lebar. Ya, kalau lebar itu bicara kanan kiri, lebar itu wah jauh. Ya, kalau kita kayak gini tuh apa? Kita ngerangkul orang. Ya, kita ngerangkul orang yang apa? Yang mungkin mereka berada di dalam keadaan yang mungkin gak sesuai sama kehidupan kita. Mungkin mereka lagi jatuh di dalam dosa. Mungkin mereka lagi jatuh di dalam keterpurukan. Mungkin mereka ada yang mengalami perceraian. Mungkin ada mereka yang mungkin lagi recovering dari narkoba. Mungkin ada dari mereka yang baru aja selesai menghadapi masalah di dalam rumah tangganya. Mereka bercerai. Ayo kita jangan buang mereka. Justru kita harus bawa damai kepada mereka. Kita ngerangkul mereka Bapak Ibu Saudara. Karena itu di GSJS kita gak pernah merendahkan. Kita gak pernah membeda-bedakan. Kita gak pernah menolak orang. Siapapun boleh datang. Ya, kenapa? Karena itulah perintah Tuhan. Kalau mereka gak melawan kamu, mereka di pihakmu. Artinya apa? Kalau ada jemaat yang datang mungkin mereka gak sesuai gambaran kita. Gak sesuai gambaran kita orang Kristen seharusnya gimana. Gak apa-apa. Yang penting adalah kita rangkul mereka. Kita bawa mereka kepada Kristus, kepada kasih Kristus. Kita bawa damai kepada mereka. Kita jangan musuhin mereka, jangan menjauhi mereka. Apalagi jangan nyinyir, komentarin mereka. Rangkul mereka dengan kasih Kristus. Mereka di pihak kita kok, mereka gak ngelawan kita kok. Mereka gak nyerang Tuhan Yesus kok. Coba mereka hanya salah jalan aja. Ya, mungkin mereka salah pengertian aja selama ini. Rangkul mereka. Ya, saya berdoa kita jadi jemaat. Kita jadi orang-orang Kristen yang merangkul orang di luar sana.
Kalau saudara ketemu sama orang yang nggak sesama percaya, jangan bilang, "Oh kamu nggak percaya, oh kamu nggak boleh deket-deket sama aku." No, justru kita harus deket sama orang-orang yang nggak percaya, supaya kita bisa bawa mereka kepada Kristus. Yang percaya boleh katakan amin. Yang percaya, ayo kita sama-sama mau berdoa, yang mau melakukan kita sama-sama berdoa. Tuhan berkati firman yang kami belajari hari ini, biar firman ini mengingatkan kami bahwa kami punya kuasa dalam nama Yesus. Kami belajar kami gak boleh eksklusif, gak boleh ngerasa diri kami paling benar. Kami juga belajar kami harus membawa damai, merangkul semua orang. Karena siapa yang bukan melawan kami itu di pihak kami. Orang yang salah jalan kami mau rangkul, orang yang mungkin tersesat kami mau bawa mereka kepada Yesus. Sama seperti bapak dari anak bungsu itu merangkul anak yang bungsu itu. Kami juga mau melakukan hal yang sama terhadap jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana. Pakai hidup kami untuk menjadikan semua bangsa muridmu, untuk memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati jemaat Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya yang percaya, sama-sama dengan saya kita mau katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, senang sekali bisa melayani saudara semuanya. Saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan, kita semuanya dijamah Tuhan. Dan saya mengajak setiap saudara, ajak teman-teman, ajak keluarga. Kita boleh ibadah nanti malam di ibadah doa malam. Dan saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan. Ya, sampai ketemu besok pagi jam 5, kembali kita akan doa pagi. God bless you. Haleluya. Amin.